Halo semuanya, selamat datang di PR Insight. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap ancaman, tapi sangat krusial bagi praktisi humas, yaitu pengukuran dan evaluasi. Bareng aku Dia dan kedua rekan saya, ada Sima dan Zakia. Halo semuanya. Halo, hari ini kita bakal bahas 3 jurnal berbeda tentang bagaimana PR membuktikan dirinya dari perspektif kita bertiga. Oke, sebelum jauh ke teknis, saya mau buka nih dari perspektif sejarah dulu ya. Saya sempat baca jurnal dari Tom Watson 2012. Menarik banget nih, karena ternyata masalah susahnya mengukur efektivitas PR itu sudah ada sejak 110 tahun yang lalu loh. 100 tahun lebih. Berarti harusnya belum ada internet sih ya. Betul. Watson bilang di awal abad ke-20, praktisi sebenarnya sudah pakai jejak pendapat. Tapi uniknya, evaluasi PR polanya melingkar. Dulu kita fokus pada tujuan dan hasil atau outcome. Lalu sempat bergeser. Cuma fokus ke berapa banyak berita yang muncul atau clipping di media saja. Nah, sekarang di abad ke-21, kita balik lagi ke prinsip awal, yaitu menyelaraskan komunikasi dengan tujuan organisasi. Jadi, teknologi berubah, tapi esensinya tetap sama. Tapi dia, meskipun esensinya sama, kenyataannya banyak praktisi yang masih enggan buat evaluasi kan? Nah, itu di poin Watson. Banyak yang beralasan gak ada waktu, biaya mahal, atau merasa PR itu hanya seni yang gak bisa diukur oleh angka. Padahal, sejak deklarasi Barcelona 2010, dunia sudah sepakat kalau kita harus meninggalkan cara lama seperti AVE atau Advertising Value Equivalence yang cuma menghitung secara iklan. Ngomong-ngomong soal angka dan data, aku keinget jurnal Pasedos DKK pada tahun 2011. Kan si dia itu bahasnya tentang sejarah ya. Nah, kalau yang aku baca itu tentang kualitas riset PR dari tahun 1989 sampai 2007. Hasilnya gimana, Mah? Apakah akademis kita sudah cukup disiplin? Kabar baiknya sih secara teknis riset PR semakin matang dan ilmiah sih. Tapi itu ada masalah yang lebih besar ya, lumayan lah. Itu biasanya disebut sins of omission atau dosa kelalaian. Nah, di zaman sekarang banyak kan peneliti yang udah ngelakuin penelitian dan melakukan prosedur riset dengan benar, tapi itu lupa melaporkan gitu loh secara detail dalam tulisan mereka. Kelalaian seperti apa sih, Mah, contohnya? Ada nih contohnya. Dalam riset kuantitatif, mereka tuh sering nggak nyebutin tingkat respon atau validitas alat ukurnya gitu. Terus nih, kalau di analisis konten, sering lupa laporin inter, kode, sama reliability-nya. Intinya tuh mereka udah ngelakuin risetnya, tapi nggak transparan gitu loh soal protokolnya. Padahal kan transparansi itu seharusnya jadi kunci kredibilitas ya di depan manajemen ataupun klien. Menarik banget poin ini masalah transparansi. Ini nyambung sama jurnal yang aku baca terakhir tentang riset komunikasi strategis. Ditekankan kalau riset itu bukan soal ngumpulin data, tapi proses sistematis untuk mengambil keputusan. Berarti riset itu harus dilakukan di awal ya, Zak? Bukan cuma di akhir kampanye saja? Bener banget, riset itu harus end-to-end. Riset pengembangan sebelum kampanye, riset penyempurnaan pas kampanye berjalan, dan evaluasi di akhir. Dan paling penting, praktisi harus bisa bedain level objektifnya. Apakah cuma buat orang tahu, buat orang tergerak, atau sampai orang melakukan tindakan. Oh, berarti nggak cuma sekedar viral dong harusnya. Enggak dong, kita harus bisa menghubungkan data lunak kayak reputasi dan kepercayaan ke data keras seperti angka penjualan atau ROI. Apalagi sekarang ada media sosial, kita bisa pantau opini publik secara real time. Tantangannya sekarang adalah gimana cara menghubungkan jempol atau interaksi digital itu ke nilai
finansial nyata bagi perusahaan. Wah, menarik ya. Ternyata kalau kita menggabungkan ketiga jurnal ini, kesimpulannya jelas ya. PR itu profesi yang ilmiah. Dari Watson, kita belajar sejarah dan pentingnya tujuan. Dari SIMA, kita belajar pentingnya transparansi metodologi. Dan dari Zakia, kita belajar bahwa dari riset jadi dasar setiap langkah strategis. Benar sih. Jadi seharusnya nggak ada lagi ya alasan bilang PR nggak bisa diukur. Setuju, masalah bukan nggak bisa diukur, tapi apakah kita mau disiplin melakukan risetnya atau enggak. Betul. Oke, obrolan kita berbobot banget ya hari ini. Bener banget sih. Semoga teman-teman praktisi dan mahasiswa di luar sana semakin rajin buat riset ya. Saya Dia. Aku Sima. Aku Zakia. Kami pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!